Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabarnya sore hari ini? Oke, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Oke, rental sore hari tinggal 1, 2, 3 ya, 3 motor dan 2 unit PS sore hari. Dan tadi siang lumayan deg-deg-deg-dor ya. Karena habis Jumatan kita buka rental, kemudian tiba-tiba mendung, terus petir dan hujan deras sementara rentalan rame teman-teman. Nah ini yang bikin Cak Kus itu takut ya. Jadi salah satu kendala ngerental di musim hujan. Nah beberapa waktu yang lalu ada yang tanya, kendalanya ngerental musim hujan itu apa? Ini versinya Cak Kus ya, mungkin ada yang setuju atau ada yang nggak setuju. Kalau musim hujan selama ngerental bertahun-tahun yang kau alami itu ada ketakutan tersendiri. Ketakutannya adalah kena petir teman-teman ya. Loh kok bisa? Iya, bisanya itu karena ada aliran listrik yang ke anten ya. Jadi kalau zaman dulu terutama itu kan TV itu ada antennya kan ke atas. Nah antennya ke atas tinggi gitu. Nah ada anten ya. Nah itu anten itu, nah, anten TV itu. Kelihatan, nah itu ya, nah itu ada anten TV ya. Nah anten TV itu kan terus masuk ke TV. Nah TV-nya itu kan ada colokannya ke listrik. Nah itu, nah yang kena itu justru antennya itu justru yang kena petir. Jadi misalnya tetanggaku tuh, ya ini, nah ini sebelah rumah tetanggaku ya. Tiba-tiba petir, der itu kena anten itu. Terus masuk ke TV, masuk ke listrik. Nah otomatis Cak Kus sebagai tetangga sini itu ikut kena juga, kena ikut imbasnya gitu ya. Nah itu teman-teman ya, salah satu kenapa kok rumah kita itu kena listrik itu gara-gara pertama itu anten ya, anten atau pemancar lah, itu kayak pemancar radio itu. Nah mana kelihatan ya itu, nah yang tinggi itu ya, itu pemancar radio. Jadi pemancar radio atau tower itu cenderung bisa kena petir ya, karena mengeluarkan arus listrik ya. Kalau tower itu atau pemancar itu mengeluarkan minus ya, minus. Sedangkan petir itu juga minus, jadi minus lawan minus. Ya harusnya kan bertabrakan nggak kena, tapi kena juga. Pengalaman Cak Kus di radio dulu, di salah satu radio paling besar di Pasuruan ini, kalau udah petir maka general manajernya langsung disuruh matiin powernya. Jadi power untuk operasional kepenyiaran itu harus dimatikan. Kalau enggak itu berapa puluh juta itu kalau kena ya. Sementara di radio amatir juga yang pernah tekuni, yang pernah alami juga teman-teman, kalau lagi siaran gitu ya, tolong kalau ada petir dimatikan. Enggak dimatiin, kata si tukang mekaniknya atau tukang teknisinya. Itu tower itu mengeluarkan negatif, sedangkan petir itu negatif, nggak mungkin bisa kena. Udah siaran aja, dan alhasil begitu petir jedar kena dan komputer semuanya hangus ya. Itulah teman-teman yang nggak bisa dilawan, itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah petir memang sebaiknya dimatikan. Tadi ada yang komen juga di salah satu short yang Cak Kus bikin, kok gak dimatiin aja Cak kalau lagi petir. Kita pelajari polanya ya, memang apa-apasan ya. Kalau pola petirnya itu jeder gitu, jalan lagi jeder, jalan lagi der, lah itu hati-hati ya, terutama kalau pas gak hujan. Jadi petirnya itu pas kayak gini, kondisi gak hujan gini, tiba-tiba dar, itu biasanya yang sering memakan korban. Kalau pas kondisi hujan deras biasanya jarang memakan korban ya untuk petir itu ya, atau kilat yang cedar-cedar itu ya. Jadi kadang aku mau matiin unit itu masih dengerin atau mempelajari alam ya, mempelajari alam. Dar-dedornya itu loh ya, dar-dedornya itu. Kalau sekiranya mendekat ke sini, dor jalan tak matikan gitu ya. Dan dataran, terutama dataran. Cak Kus dulu ngerental di dataran tinggi, lebih ke atas lagi itu cenderung kena petirnya, lebih cenderung kena petir. Kalau sekarang Cak Kus pindah ke dataran yang agak rendah, memang agak jarang terjadi kejadian kena petir, tapi bisa-bisa, terutama kena yang namanya wifi ya. Jadi wifi, jadi hati-hati kalau wifi nyala itu juga ya dimatiin aja kalau lagi petir ya. Terus pohon-pohon tinggi, alhamdulillah di sini nggak ada pohon-pohon tinggi ya.
cuman pohon apa namanya ini, pelem ini apa ya, mangga ya, cuman pohon mangga aja, pohon tinggi nggak ada. Jadi yang menjulang tinggi itu bahaya. Terus teman-teman juga kalau bawa HP di bawah pohon juga hati-hati. Petir, kamu berada di bawah pohon, nah jangan main HP. Karena kejadian di depan sini, lagi di bawah pohon nunggu temennya atau nunggu istrinya atau apa, nunggu pulang dari pabrik, kebetulan itu pabrik. Nah di sana itu pabrik, lah itu pabrik kayu, lagi nunggu main HP di bawah pohon, dar kena petir dan meninggal dunia. Itu ya, itu suka duka ngerental di musim hujan ya. Cak Kus cenderung memang lebih takut ya, lebih takut kalau ngerental PS di musim hujan. Sebentar, ada yang bayar. Saya tak urusi dulu ya. Oke ya, habis ada anak pulang bayar ya. Kita lanjutin konten kita tentang suka dukanya ngerental di musim hujan. Kalau musim panas memang kalau Cak Kus ngerasa kalau pas musim panas ya itu panen yang rental. Kenapa? Kita nggak takut ada petir dan lain-lain. Jadi rental tuh los dari pagi sampai malam itu ngerasa aman ya. Karena aku sudah trauma dengan petir ya. Karena 2 kali itu kena petir ya. Jadi kenanya tuh bukan langsung ke rumahnya Cak Kus gitu, enggak, tapi ke rumah tetangga. Nah gitu ya. Jadi dulu rentalku tuh di daerah yang agak atas, daerah agak pegunungan dulu ya. Jadi kena 2 kali teman-teman. Jadi waktu begitu petir atau hujan, Cak Kus keliling ke rumah tetangga. Mas, Mbak, tolong dimatikan apa namanya, TV-nya atau antenanya dilepas begitu hujan. Jadi aku keliling ke rumah tetangga saking traumanya. Karena waktu kejadian itu ada yang nyalain TV, kemudian orang tuanya pergi ke sawah, anaknya lihat TV di rumah, ceder gitu, akhirnya dar kena satu lingkungan tetangga itu, kena semua begitu ceder itu ya. Jadi ada warnet waktu itu, rentalku itu nyala semua, dar itu nyala. Udah dari setik itu zaman PS2 itu setiknya tuh nyemprot gitu kayak las-lasan teman-teman ya. Jadi ngeri banget waktu kejadian itu. Jadi dibilang maksimal sih seringnya nggak maksimal ya kalau musim hujan itu ngerental, karena kendalanya hujan. Kadang kita belum buka rental kayak gini sore kan udah banyak yang pulang, tiba-tiba nanti hujan deras kan udah nggak datang. Sementara kita Cak Kus juga, wah hujan penak tidur aja nggak ngerental gitu ya. Jadi dari penghasilan seringnya lebih turun daripada musim panas. Kalau musim panas itu tak bilang kayak orang Amerika atau orang luar negeri itu, kalau musim panas tuh asik-asiknya kerja gitu ya, karena nggak banyak kendala gitu ya. Kita bisa kerja dan menghasilkan banyak uang. Tapi begitu musim dingin, mereka banyak yang liburan ke Indonesia, ke Bali gitu ya. Sama di sini juga Cak Kus kalau lagi pas musim hujan agak sedikit relax ya, agak sedikit apa namanya ya, ada penurunan. Iya, ada penurunan karena nggak bisa maksimal lah. Sering kalau hujan ya langsung bisa sepi, banyak yang nggak datang pelanggan itu ya. Itu tapi enaknya tuh kondisi dingin itu aja. Jadi kita di sini dingin, nggak terlalu panas di rentalan ya. Ada yang pulang lagi. Oke, jadi sudah pulang, jadi rentalnya sepi, buyar semua. Jadi memang kalau sore gini adatnya di Cak Kus itu ya sepi rentalannya, sering pulang gitu ya. Kadang juga enggak, tapi seringnya sore gini sudah banyak yang pulang. Nanti habis maghrib malam sampai jam 12 sampai jam 1 kita buka lagi gitu ya. Ya alhamdulillah lampu nyala. Nah lampu jalan nyala, terus yang situ juga penerangannya nyala semua ya lampunya. Ya, jadi kalau malam lebih kerasan ya di situ. Ya ini bukan Cak Kus yang terbaru, yang sekarang. Kalau dulu ini belum ada, sekarang ada. Sekarang banyak rumah nih. Terus kalau rame gimana ya, rame. Tapi alhamdulillah lah udah apa namanya ya, udah tahan banting tetangga ini, udah tahan banting ya. Jadi udah nggak begitu mempermasalahkan kalau rame ya. Begitu teman-teman ya. Untuk kendala musim hujan ngerental PS ya, itu takutnya dipetir aja. Jadi kalau udah petir itu Cak Kus langsung nyungsep, langsung ke kamar tidur. Oke.
Ya itu ya. Nah itu dia pulang kerja. Jadi pulang kerja itu dia nggak langsung pulang ke rumahnya teman-teman, tapi ke rental dulu main PS. Habis itu dia pulang kerja. Kadang istrinya kerja malam, dia nganter, habis itu ke rental dulu. Begitulah ya. Jadi meskipun tempatnya nggak di pinggir jalan di mana gitu ya, banyak orang kesini. Yang penting dikasih ramuan, ya masakan yang enak, insya Allah orang akan datang ke sini gitu ya. Ya ini habis hujan tanahnya masih basah semua. Ya sekarang alhamdulillah lah ya, tempat parkirnya ini kita paving gini. Kita paving. Ya inilah kondisi rental atau cerita kalau pas lagi hujan ya, udah mau maghrib ini. Itu teman-teman ya yang kemarin sempet tanya-tanya ya, suka dukanya ngerental kalau pas lagi musim hujan. Tanganku kesel ya. Kalau lagi musim hujan kendalanya di situ aja. Jadi kita nggak bisa maksimal kadang karena terkendala hujan. Kalau petirnya udah terasa, petirnya kerasa, kita kayak ngerasa berbahaya banget gitu, langsung kita ngomong ke pelanggan meskipun banyak ya. Teman-teman sorry ya, kayaknya rental mau aku matiin karena petir. Iya Cak, aku juga takut. Pegang sedikit, jedar. Teman-teman juga bisa nyadari, kita kasih pengertian, mereka langsung sadar, iya kalau kena petir gimana ya, mereka takut sendiri juga. Iya itu akhirnya dipatennya Cak, nanti kalau selesai dilanjut lagi. Jadi paling enggak petir itu paling enggak durasinya tuh setengah sampai 1 jam teman-teman. Kalau petirnya besar loh ya, duar itu paling setengah atau 1 jam habis itu reda. Jadi kalau teman-teman yang main PS masih mau menunggu di sini karena petir nggak mau pulang ya sudah, paling setengah 1 jam habis itu kita nyalain lagi dan mereka main lagi gitu ya. Itu tapi kalau petirnya yang agak slow gitu, itu biasanya lewat. Tapi kalau besisan apa duar besar itu paling 1 jam tuh selesai. Habis itu gini, tadi juga aku tak tinggal tidur nyungsep. Jadi aku bilang ke anakku sama istriku, tolong ini petir, takut aja, kata anakku, takut aja. Iya takut ya sudah, kamu urusi rental gimana caranya. Aku tak nyungsep di kamar, jadi aku nyungsep tidur gini teman-teman, dor terus aku nggak mau tahu ada petir. takut trauma itu ya. Oke, itu kayaknya cerita sore hari ini ya tentang suka duka rental di musim penghujan. Itu yang dialami Cak Gus. Jadi rentalnya nggak bisa semaksimal di musim panas itu aja. Jadi kendalanya kita nggak lost pikiran itu, takut kena petir itu, traumanya itu masih terbawa gitu ya. Itu dulu sebelum kejadian kita nggak pernah takut, ngerental itu nyala semua, kita nggak pernah takut teman-teman kalau kejadian petir, karena kita rentalan itu kan nggak ada antenanya, nggak mungkin kena petir dulu gitu pikiranku. Jadi hujan petir kita aman-aman aja, nggak mungkin kena gitu. Dilalah anten tetangga kena, duar kita kena cipratannya ya sudah modern ya. Itu ya cerita di musim hujan. Oke, baru kali ini rental besar. Jadi ini hujan yang berapa kali ya, baru hujan yang kesekian kali ya, yang paling besar hari ini. Kemarin hujan sedikit, terus jarak 3 hari panas lagi, hujan lagi sedikit, panas lagi beberapa hari hujan sedikit, dan hari ini hujan paling besar ini, petir paling besar siang tadi. Alhamdulillah rental selamat, gak terjadi apa-apa. Oke teman-teman, itu sedikit cerita atau vlog kita sore hari ini ya. Insya Allah disambung besok kita bikin vlog yang lain, cerita-cerita yang lain. Oke, terima kasih udah nonton Cak Gus. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hasta la vista.